Benda padat. Lanjut, Rebecca. Benda padat. Apa saja peralatan sekolah yang kamu bawa setiap hari ke sekolah? Coba perhatikan gambar di samping. Dapatkan kamu menyebutkan benda apa saja yang ada dalam tas tersebut. Apakah bentuk buku tersebut berubah setelah masuk ke dalam tas? Iya, contohnya begini, misalnya kotak pensil, serutan, dan penghapus. Apabila benda tersebut kita masukkan ke dalam tas ini, apakah berubah menjadi botol minum atau menjadi kotak? Berubah nggak benda-benda tersebut? Rebecca, kita masuk ke dalam tas, berubah nggak? Tidak ya, tetap ya bentuknya seperti ini ya. Tetap penghapus, tetap kotak pensil, tetap pensil dan serutan. Oke, satu orang lagi saya mau panggil. Oke, Everen Regen Tang. Saya mau panggil Everen Regen Tang. Ada? Iya. Ada, Miss. Iya sayang, baca kembali lagi ya. Sekali lagi dibaca yuk. Wujud benda. Wujud benda. Berdasarkan wujud zat benda dibedakan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat. Apa saja peralatan sekolah yang kamu bawa setiap hari ke sekolah? Coba perhatikan gambar di samping. Dapatkah kamu menyebut benda apa saja yang ada dalam tas tersebut? Apakah bentuk buku tersebut berubah setelah masuk ke dalam tas? Bentuk buku tidak berubah. Buku adalah contoh benda padat. Benda padat memiliki wujud padat. Benda padat memiliki bentuk tetap. Bentuk benda padat tidak mengikuti wadahnya. Hal itu karena zat-zat penyusunnya saling berdekatan dan tersusun teratur. Iya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Felix Stephen Lim, silakan baca ulang dari sini sayang. Bentuk buku tidak berubah. Ayo Felix. Bentuk buku tidak berubah. Bentuk buku tidak berubah. Buku adalah contoh benda padat. Benda padat memiliki wujud padat. Benda padat memiliki bentuk tetap. Benda tidak wadahnya. Benda padat. Bentuk tetap. Hal itu karena zat penyusunan dekatan dan teratur. Baik, hari ini kita mau belajar benda padat ya. Thank you Felix. Benda padat ya. Ini sudah Miss tampilkan yang ada di buku kamu ya. Seperti ini ya. Jadi Miss mau menambahkan sedikit. Nah, sekilas Miss mau menyinggung sedikit ya. Jadi benda-benda seperti penghapus, kotak pensil dan serutan, apabila kita masukkan ke dalam tas, dia tidak berubah bentuknya. Karena sifat benda padat adalah bentuknya selalu tetap, wujudnya tetap, wujudnya padat. Nah ya seperti itu ya. Baik, saya akan mengulang. Benda padat.
Oke, benda padat. Oke, ada banyak sekali benda padat di sekitar kita. Ada banyak sekali benda padat di sekitar kita. Kamu bisa menemukannya di rumah, di sekolah, Tanika, Megan, Genevieve, Valerie. Kamu bisa menemukannya di sekolah, bahkan di rumah kamu. Apa saja contohnya, Miss? Mau tahu contohnya apa saja? Nah, perhatikan. Contoh benda padat adalah Tanika, Megan, Genevieve, Valerie, Crystal, Chance, Giselin, Luvita. Yang pertama adalah buku. Contoh dari benda padat. Kemudian lemari. Contoh benda padat. Kemudian meja. Contoh benda padat. Kemudian kursi. Contoh benda padat. Kemudian jam. Contoh benda padat. Kemudian pintu. Contoh benda padat. Jendela. Contoh benda padat. Keramik atau guci. Contoh benda padat. Kemudian lunchbox, botol minum dan wadah juga contoh benda padat. Kemudian piring, contoh benda padat. Kemudian sendok, contoh benda padat. Kemudian panci, contoh benda padat. Kemudian kulkas atau lemari es, contoh benda padat. Sudah paham? Sudah paham? Saya mau panggil Luvita. Luvita, halo sayang. Oke, Luvita, oke. Miss mau tanya, sebutkan contoh benda padat yang ada di rumah Luvita. Sebutkan 5 nama benda. Ayo, silakan. Bebas. Mau yang mana, Luvita? Yang pertama. Pelajaran, buku, Kedua. Oke. Ketiga. gunting, Yang keempat. sihir, Yang kelima. handphone. Benar ya. Saya mau panggil iya benar sayang, benar ya. Yang lebih tajam itu benar. Oke. Selanjutnya Crystal Teddy. Selamat pagi Crystal Teddy. Halo. Iya, Miss mau tanya dengan Crystal Teddy. Sebutkan contoh benda padat yang ada di rumah Crystal. Lausa mau minta 3 saja. 3 saja, yuk sebutkan. Yang pertama. Lemari. Lemari, good job. Yang kedua. TV. Oke, yang ketiga. Kulkas. Iya, 100 untuk Crystal Teddy. Selanjutnya satu orang lagi ya. Raura, ada Raura? Iya, Raura sudah muncul ya. Oke, Raura, coba kamu sebutkan salah satu benda padat yang ada di rumah Raura. Nah, boleh bebas sayang, tunjuk. Ada kotak. Oke, yang kedua. Komputer. Yang ketiga. Lemari. Kursi. 4. Kursi. Ada jendela. Yang kelima. Ada pintu. Iya, terima kasih Raura. Good job ya. Lantas. Untuk Raura. Oke, kita lanjut kembali. Nah, dengarkan. Lausa mau baca, tapi anaknya harus tertib. Wajahnya ke depan ya, duduknya tegak, tidak boleh membungkuk ya sayang ya. Pandangannya ke depan. Nah, fokus, oke? Saya mau baca sedikit, disimak ya, dengarkan baik-baik. Benda padat adalah jenis benda yang partikel penyusunnya sangat rapat dan teratur.
Selain itu, gaya tarik antar partikel pada benda padat sangat kuat. Ya, saya ulangin ya. Oke. Benda padat adalah jenis benda yang partikel penyusunnya sangat rapat dan teratur. Selain itu, gaya tarik antara partikel pada benda padat sangat kuat. Nah, ini sudah ada di buku kamu. Lihat ya. Zat-zat penyusun benda padat saling bersusun rapat. Nah, ya, bersusun rapat seperti ini. Saya perjelas. Nah, inilah dia. Zat penyusun benda padat itu gambarnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, ini Miss perjelas kembali. Nah, gini ya. Coba gambarkan zat penyusun benda padat. Ya, seperti inilah kamu gambar. Tersusun, teratur, dan rapat. Nah, tidak berserakan ya, tapi dia tersusun rapat. Apa ini, Miss? Zat penyusun. Zat penyusun benda padat yang saling berdekatan satu sama lain. Ya, oke ya, saya lanjut. Saya mau panggil George Alexander. Silakan baca ulang George. Ya, George. Ada George Alexander? Ya. Ada, Miss. Ya, benda padat. Benda padat adalah jenis benda yang partikel penyusunannya sangat rapat dan teratur. Selain itu, gaya tarik antar partikel pada benda padat sangat kuat. Iya, terima kasih, Jan. Terima kasih ya. Selanjutnya, oke. Karena itulah benda padat punya bentuk yang solid dan tetap. Karena itulah benda padat punya bentuk yang solid dan tetap ya. Misalnya bentuk lemari ya lemari saja, bentuk jendela ya jendela saja. Nah, tetap bentuknya tidak berubah. Pintu diubah menjadi kursi nggak mungkin ya, tetap menjadi pintu. Ya, bentuknya tetap. Namun tidak semua benda padat sifatnya keras, sifatnya kaku, sifatnya berat. Ya, misalnya, Miss, setahu saya benda padat pintu itu keras. Tidak semua benda padat sifatnya keras. Ada juga benda padat yang ringan, mudah dibawa-bawa. Misalnya si Martin Elson sedang menyentuh botol minum. Nah, botol minum itu merupakan contoh benda padat. Nah, airnya benda cair kan, Martin? Iya, contoh lagi misalnya Tanika Fadina sedang memegang pensil. Pensil itu kan ringan, bisa membawa kemana-mana kan? Nah, merupakan contoh benda padat yang sifatnya ringan. Oke? Ini jelaskan lagi ya. Ada benda padat yang keras. Namun, ada juga benda padat yang ringan. Contohnya apa? Kapas dan batu apung. Pernah ketemu dengan kapas? Ada ya. Kapas ini merupakan contoh benda padat. Cuma dia ringan, mudah dibawa. Nah, ya mudah dibawa. Contoh lagi misalnya yang ringan, buku, mudah dibawa. Kemudian penghapus, mudah dibawa ya, mudah bawa ke sekolah kan, ya ini serutan, ini bendanya ringan, pensil, ini bendanya ringan, ini merupakan contoh benda padat, tapi dia ringan, tidak berat gitu ya, kotak pensil ringan, penghapus ringan, ya jadi mudah dibawa ke mana saja. Kita lanjut ya. Nah, selain kapas dengan batu apung yang sifatnya ringan, nah ini batu apung juga. Ternyata kardus juga
benda padat yang ringan, ya. Matvin juga bisa bawa kardus, angkat kardus misalnya. Clarissa juga bisa angkat kardus. Kenapa? Ringan. Megan juga bisa angkat kardus. Oke? Bisa? Kenzo juga mudah angkat kardus. Kemudian yang ringan adalah ember. Nah, ringan ya. Bisa dibawa, bisa kamu ambil, ya. Kemudian gayung, ya, benda padat yang sifatnya ringan selain kapas dengan batu apung. Ada kardus, ada ember, ada gayung, kemudian ada kertas origami. Nah, ini juga sangat mudah dibawa. Ya, ini benda padat yang ringan, yang gampang dibawa. Ada kertas AVS, kemudian ada kertas putih, ya. Kemudian ada sendok. Nah, ini benda padat yang mudah dan ringan dibawa. Oke? Bisa? Nah, selain itu ada pula benda padat yang lunak dan lentur. Contohnya apa? Benda yang lunak dan lentur. Contoh benda yang lunak adalah busa untuk cuci piring. Ini busa. Nah, ini adalah benda padat yang lunak. Busa merupakan benda padat yang gampang, yang bisa digunakan untuk membersihkan benda yang kotor, contohnya piring yang kotor, kan? Kemudian benda padat yang lentur adalah karet. Ini biasanya anak perempuan yang menggunakan seperti ini, yang rambutnya panjang. Coba siapa yang sudah ikat rambut? Kita lihat. Nah, Lupita menggunakan karet untuk ikat rambutnya. Sudah tahu ya, karet merupakan benda padat yang sifatnya apa, Lupita? Lentur. Contohnya apa? Karet. Selain karet, apalagi contoh yang lentur? Sandal yang berbahan karet seperti ini. Sama, sifatnya lentur. Ini juga lentur, tapi dia contoh benda padat yang bukan keras ya, cuma lentur saja. Tanika menggunakan ikat karet nggak? Ikat rambut nggak? Tanika? Ada ya? Nah, jadi ikat rambut Tanika itu merupakan benda padat yang sifatnya bagaimana, Tanika? Tanika? Lentur. Ikat rambut Tanika merupakan contoh benda padat yang sifatnya lentur. Oke. Selain karet, namanya tadi apa? Sandal yang berbahan karet, lentur juga. Kemudian ban mobil, benda padat yang sifatnya lentur. Kemudian balon, ya, setelah diisi udara, dia akan membentuk sesuai wadahnya. Jadi balonnya ini benda padat, tapi dimanfaatkan oleh benda gas. Kenapa? Balon wajib diisi udara agar bisa berbentuk, ya, ikuti wadahnya. Kemudian yang sifatnya lunak selain lentur, yang lunak tadi busa kan. Nah, selain busa yang sifatnya lunak, contoh lagi adalah lilin. Kemudian plastisin. Tahu plastisin? Ya. Kemudian sabun yang seperti ini ya, sabun yang batangan, sabun mandi. Karena sabun mandi itu sifatnya lunak, bisa dibikin modifikasi atau kerajinan tangan. Ini dibikin modifikasi ya, berbentuk pola bunga. Oke, inilah contoh dari benda padat yang sifatnya lentur dan lunak. Oke, sudah bisa dipahamin? Nah, dengarkan lagi. Bentuk benda padat tidak bergantung pada wadahnya dan tidak akan berubah-ubah ketika dipindahkan. Contoh, misalnya ya, Miss mau panggil namanya siapa ya? Everen Regentang. Everen Regentang membawa buku STS IPA. Nah, contoh ya. Nah,
Kamu pindah-pindahkan buku itu ke dalam tas yang satu ke tas yang lain. Bentuknya tidak akan berubah ya, Everest. Tetap dia membentuk buku. Nah, ya. Kemudian, bahkan karena bentuknya yang solid dan tetap, benda padat dimanfaatkan. Yang Miss bilang tadi ya, benda padat dimanfaatkan sebagai wadah. Sebagai wadah untuk jenis benda cair dan benda gas. Misalnya Jocelyn. Halo Jocelyn, perhatikan dulu ya sayang ya. Oke, duduk yang manis ya. Misalnya Jocelyn mau minum air. Nah ya, pasti menggunakan apa? Jocelyn, gelas. Nah, gelas ini merupakan benda padat yang keras. Ya, Andrew Chandra, Gevandi, Jocelyn, Evelyn Regentang. Ya, gelas ini merupakan benda padat yang sifatnya apa? Keras. Tapi si benda padat ini dimanfaatkan sebagai wadah untuk zat cair, yaitu air. Jadi gelas tempat penampungan air. Ya, kalau nggak pakai gelas kita susah dong minumnya. Nah, jadi dimanfaatkan untuk wadahnya si air, begitu, oke? Jadi gelasnya benda padat, airnya benda cair. Nanti kita bahas benda cair. Kita sekarang benda padat dulu ya. Oke. Nanti misalnya satu persatu ya. Oke. Selanjutnya nih, balon. Miss tadi sudah bilang ya. Balon ini kan benda padat yang elastis. Ya kan, yang elastis. Seperti ini, yang lentur lah kita bilang ya. Balon merupakan benda padat yang lentur. Nah, si balon ini dimanfaatkan wadahnya untuk mengisi gas. Nah, di dalam balonnya. Jadi dimanfaatkan sama gas untuk wadah gasnya supaya balonnya bisa ngembang. Nah, jadi anak-anak suka warna-warni, benar ya? Harus tahu ya. Nah, balon ini diisi gas karena dimanfaatkan oleh benda gas, karena si balon ini merupakan benda padat. Jadi dimanfaatkan untuk wadah, untuk menyimpan udara di dalam sini, begitu ya. Balonnya benda padat, tapi udara yang di dalam sini adalah benda gas. Oke, harus diisi dulu sayang, diisi dengan udara, ya kan? Kalau tidak dia nggak bisa membentuk seperti ini saja kalau nggak diisi udara. Sudah paham? Sudah paham? Sudah paham belum? Sudah, Miss. Jadi benda padat ini dimanfaatkan untuk apa? Sebagai wadah ya. Wadah untuk berbagai jenis benda cair dan benda gas. Kita lanjut ya. Nah, benda padat punya massa dan volume yang tetap. Minggu lalu kita sudah belajar massa dan volume. Langsung mau tanya nih, apa arti massa? Kira-kira masih ingat nggak ya? Saya mau panggil Clarissa Pania. Clarissa Pania, ada Clarissa Pania? Halo Clarissa, iya, Miss mau tanya. Clarissa masih ingat nggak pelajaran yang minggu lalu? Apa itu massa sayang di halaman 3? Yang di halaman 3 sayang, masih ingat nggak? Apa ya arti massa? Massa adalah semua benda memiliki No. Massa adalah banyaknya bahan. Bisa Clarissa ingat? Bahan penyusun suatu benda. Oke, terima kasih Clarissa. Miss panggil yang lain ya. Saya mau panggil Valerie Priscilla. Ada Valerie?
Valerie, halo Valerie. Halo, Miss. Iya, Miss mau tanya dengan Valerie. Kira-kira masih ingat nggak Valerie arti massa dan volume yang di halaman 3? Minggu lalu kita sudah belajar loh. Massa adalah banyaknya Valerie. Halo sayang, Ya, Valerie. Miss. Ya, bisa? Valerie lupa ya. Baiklah. Saya mau panggil Tanika Fadlani. Ada Tanika Fadlani? Ya, Miss. Masih ingat nggak artis massa dan Ya, volume Miss. yang ada di halaman 3? Oke, apa itu massa? Massa adalah banyaknya bahan penyusun suatu benda. Sedangkan volume banyaknya. Volume adalah banyaknya suatu benda menempati ruang. Oke, 100 untuk Fanika. Terima kasih Fanika. Baik ya, saya ulangi lagi ya. Benda padat punya massa dan volume yang tetap ya. Namun, massa dan volume benda padat bisa diubah. Dengan cara apa, Miss? Dengan cara dipotong, digergaji. Nah, ya misalnya ini kan kayu. Kayu kan benda padat sifatnya bagaimana? Keras. Nah, ya kan? Kita potong. Mau bikin apa, Miss? Mau bikin kursi, mau bikin lemari, mau bikin pintu, dan lain sebagainya. Nah, ya kan? Otomatis, bentar ya, ini lihat. Jendela kan dari bahan kayu, pintu kan dari bahan kayu. Ini bisa kita ubah perubahannya asal dengan cara bagaimana? Dipotong. Berarti sebelum dipotong dia bahannya batang kayu, nih. Iya benar. Nah ya, jadi setelah dipotong ya si benda padat ini otomatis massa dan volumenya juga berubah. Nah ya, saya ulangin ya. Massa dan volume benda padat bisa diubah dengan cara apa? Dengan cara dipotong. Biasanya perubahan massa dan volume ini akan diikuti dengan perubahan bentuk. Tergantung, mau bikin apa ini? Meja? Kursi? Lemari? Bikin apa? Papan tulis? Tergantung. Begitu ya. Oke? Paham. Baiklah. Coba semua siswa lihat bukunya masing-masing. Bagi yang punya, bagi yang belum lihat punya misinya aja ya. Zat-zat penyusun benda padat saling bersusun rapat. Nah, jadi kira-kira yang terbesar seperti ini. Inilah yang dikatakan zat penyusun benda padat yang saling tersusun rapat. Nah, oke. Jadi, Miss perjelas kembali. Nah, inilah dia. Ya, supaya jelas. Ini yang namanya zat penyusun benda padat. Partikelnya tersusun secara teratur. Karena apa? Karena benda padat memiliki bentuk yang tetap, wujudnya pun padat, kemudian tidak ikut wadah. Kalau balon kan ikut wadah, ini balon. Ya kan? Bentuknya bulat ya bulat. Ya kan? Kalau si air ikuti bentuk gelas. Bentuk gelasnya seperti tabung ya tabung. Bentuk gelasnya bulat ya bulat. Kalau benda padat tidak ya, benda padat itu tidak mengikuti bentuk wadah, ya kan? Kenapa? Wujudnya padat, bentuknya tetap. Nah, ya. Kemudian zat penyusunnya saling berdekatan dan teratur. Oke? Oke, Miss mau tanya. Ya, Miss mau tanya dengan Giselle Nicole, ada anaknya? Giselle Nicole. Ada Giselle?
Ada Gisel? Oke, Miss ganti ya. Miss ganti. Luvita ada? Luvita. Oke, Luvita. Miss mau tanya dengan Luvita. Luvita. Oke, Luvita. Benda padat memiliki bentuk yang bagaimana, Luvita? Di buku sudah ada. Iya, di buku sudah ada. Miss mau tanya balik. Benda padat memiliki bentuk yang halo, Luvita. Padat. Iya, bentuknya tepat. Bagaimana dengan wujudnya? Wujudnya Padat, Miss. wujudnya padat. Oke, thank you ya, Luvita. Ya, ini sangat mudah ya. Contoh berikutnya, saya mau panggil Adelardo Cetalin. Ada Adelardo Cetalin. Yes, Miss. Oke, Adelardo, Miss mau tanya dengan kamu. Coba kamu sebutkan 5 contoh benda padat yang ada di rumah Adelardo. Bisa? Meja. Boleh? Kursi. Kursi, ya. Botol minum. Botol minum, ya. Kaca. Selanjutnya, itu di belakang. Tupperware. Ah, benar ya. Ada lagi? Ada lagi? AC. Oke, good job Adelardo. Terima kasih. Selanjutnya, Lasa mau panggil terima kasih ya, Adelardo. Evelyn Angelina Little, ada? Miss. Evelyn, sebutkan contoh benda padat di rumah kamu. Apa? Contoh benda padat. Benda apa, Miss? Benda sayang. 2 saja, 2. Bisa, Evelyn? Macet-macet, Miss. Macet-macet. Baik. Sebutkan 2 contoh benda padat yang ada di rumah kamu. Apa saja? Yang pertama? Di rumahku. Ya, yang pertama apa? Benda padat adalah Bukan, contohnya sayang. sama kursi, Miss. Buku, pensil. Buku, Bisa? Miss. Boleh, ada lagi? 2 pensil, Miss. Oke, good job ya. Baik, jadi sekian dulu dari Miss ya belajarnya. Semangat ya sayang ya. Oke, bye-bye.